Survei persepsi tani dilakukan untuk menangkap suara petani dari berbagai penjuru Nusantara. Pengumpulan data survei dilakukan secara daring terhadap petani di 24 provinsi melalui jaringan masing-masing organisasi masyarakat sipil yang terlibat. Pengumpulan data dimulai pada 10 September hingga 20 September 2024. Harapannya hasil survei ini menjadi masukan dan evaluasi bagi para pihak khususnya pemerintah agar dapat merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan petani Indonesia. Petani saling berbagi pengalaman di hari ini. Bersama-sama kita kuat hadapi tantangan yang hebat. Rembuk Petani Perempuan dengan tema Refleksi Petani Nusantara diadakan pada Rabu 25 September 2024 di Balai Rakyat Indonesia, Agribusiness and Technology Park, ATP, IPB University. Rembuk Petani Perempuan ini diikuti oleh petani perempuan yang berasal dari Banyuwangi, Pasuruan, Blitar, Tuban, Yogyakarta, Bogor, Manggarai Barat, Merauke, Pati, Kebumen, Banyumas, Tegal, Brebes, Garut, Indramayu, Ciamis dan Subang. Diskusi berfokus pada dampak perubahan iklim terhadap kehidupan mereka serta permasalahan atau situasi nyata yang mereka alami di lapangan. Para peserta saling berbagi pengalaman mereka dalam mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin terasa di sektor pertanian. Dalam suasana yang terbuka, petani perempuan menyampaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi serta strategi adaptasi yang mereka terapkan mulai dari guncangan ekonomi keluarga hingga inovasi yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah mereka. Hasil diskusi ini akan dipaparkan dalam diskusi nasional yang diselenggarakan oleh TNC IPB University sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan tanggap terhadap dampak perubahan iklim di sektor pertanian. Perubahan iklim jelas menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Namun petani perempuan dengan kreativitas dan ketangguhan mereka telah membuktikan kemampuan untuk beradaptasi. Kebijakan yang mendukung akan sangat penting untuk memperkuat peran mereka dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Kenduri Tani, acara istimewa petani dan IPB duduk bersama. Kenduri Tani, diskusi penuh solusi, petani sejahtera, Indonesia jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi Nasional Petani Indonesia berlangsung pada hari Kamis 26 September 2024 di ruang sidang Fakultas Pertanian IPB University. Diskusi ini mengangkat isu krusial terkait adaptasi petani terhadap perubahan iklim dan evaluasi kebijakan pertanian yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan para petani Indonesia. Kepala Tani dan Nelayan Center IPB University, Bapak Profesor Dr. Hermanu Triwidodo yang tadi pagi sudah live di Metro TV, Bapak Ibu semua. Baik, kami hendak menyampaikan pertama-tama adalah Selamat Hari Tani. Itu adalah pada tanggal 24 September dan acara refleksi pejuang petani Nusantara ini dilaksanakan dalam rangka Hari Tani tersebut. Kami menyampaikan terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa dari Tani dan Nelayan Center, Yayasan Masyarakat Warga Berdaya untuk Kemanusiaan atau Lapor Iklim, kemudian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Gerakan Petani Nusantara. Utamanya kalau di Tani dan Nelayan Center itu cita-citanya Pak Rektor dan pimpinan IPB akan menjadi tempat bertemunya petani dan sivitas akademika IPB supaya tidak ada jarak. Saya sebenarnya kan bagian dari Bapak Ibu juga ya. Dulu kan saya pernah ketua GBN gitu ya. Jadi saya kira saya cukup banyak dikenal oleh Bapak Ibu semua. Sebagian mungkin tidak ya. Jadi mungkin sambil mungkin nostalgia ya, bukan nostalgia, reuni ya, ini kumpul petani-petani Nusantara yang jaringan GBN dan juga jaringan yang lain saya kira ya. Tamu-tamu kita yang sangat kami muliakan nih, para petani perempuan dari berbagai daerah di Indonesia ya. Terima kasih datang ke IPB, selamat datang ya. Mudah-mudahan bisa menikmati 2 hari yang singkat, 2 hari ya. 2 hari yang singkat di IPB.
Bapak dan Ibu sekalian, kami akan memasuki inti acara yaitu diskusi Petani Nasional Indonesia yang akan dimoderatori oleh Pak Yosep Budianto SSI yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat datang Mas Yosep. Sampurasun. Ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita akan memulai diskusi nasional. Izin Pak Ernan dan Pak Suryo untuk tetap di sini karena kita akan mendengarkan pemaparan hasil survei Persepsi Petani Nasional 2024 yang diselenggarakan selama 10 hari nasional, dan kami mencoba untuk menangkap petani secara utuh ya, dari tadi Bu Aca sudah menyampaikan dari Sumatera sampai ke Papua, dan kami pastikan semua wilayah itu sudah ada respondennya, sehingga bukan terkonsentrasi di salah satu pulau. Memang Jawa terbanyak karena memang penduduknya juga banyak. Itu kenapa Jawa juga masih yang dominan 50% untuk respondennya. Yang kedua, kita juga mendengarkan pemaparan hasil FGD dari petani perempuan. Langsung nanti ada Bu Etik. Nah, kita simak dulu Bapak Ibu semuanya. Saya persilakan terlebih dahulu untuk Bu Etik. Ini ada ringkasan sedikit Bapak, curhat dari kami semua. Hasil fokus dari diskusi perempuan pejuang petani yang kemarin kami lakukan Bogor 25 September 2024. Situasi perempuan petani pejuang akibat dampak dari perubahan iklim. Pak Ernan terlebih dahulu untuk bisa menyampaikan tanggapan dari hasil FGD dan survei. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nampaknya ini perlu disuarakan ya, bahwa misalnya tadi muncul bahwa bagaimana sebenarnya ada peran-peran yang terlihat ya tersembunyi lah begitu ya, peran-peran perempuan, mulai dari masalah kelangkaan air ya, konflik air, terkait dengan inovasi ya, bahwa ternyata di berbagai inovasi-inovasi petani juga ternyata peran perempuan itu sangat signifikan ya. Sebagaimana kita semua ketahui, sektor pertanian memiliki peran yang sangat krusial dalam perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia. Namun di balik pentingnya sektor ini, kesejahteraan petani kita masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari permasalahan akses terhadap lahan, keterbatasan pupuk bersubsidi, hingga dampak perubahan iklim yang memperburuk situasi seperti cuaca ekstrim dan ketidakpastian musim. Untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana petani di Indonesia merespon dampak perubahan iklim dan berbagai kebijakan pemerintah tersebut, Lapor Iklim bekerja sama dengan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP, Tani Nelayan Center IPB, Gerakan Petani Nusantara atau GPN untuk menginisiasi survei persepsi petani Indonesia tersebut. Harapannya hasil survei ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan petani. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, mungkin seperti tadi disampaikan Mas Yosep, sama Bahana juga, tahun 2018 KRKP bikin survei yang relatif sama walaupun sampel populasinya lebih kecil ya, 121 di 3 region, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Saya ngerasa dalam 10 tahun itu seperti satu cepat banget Pak, yang kedua kayaknya nggak kemana-mana gitu. Oke, tadi yang soal akses gitu, nggak jauh beda gitu. Soal peningkatan produksi, kalau kita ngelihat di periode 1, orientasi pemerintahan kan sangat kuat ya. Ada target swasembada padi, jagung, kedelai, pajale ya, sehingga ada program tentara menanam ya Pak ya. 60% itu menyatakan bahwa petani itu seperti orang sendirian di tengah gurun pasir gitu. Atau bahkan kalau dibalik, dia sendirian seperti orang sendirian di tengah keramaian gitu. Kayaknya jangan-jangan selama ini kita juga keliru ya, memandang pertanian itu sangat maskulin gitu. Pada realitasnya, apalagi tadi setelah dengar Bu Eti mewakili ibu-ibu sekalian, rasanya ya kalau mau bagus pertanian kita, perempuan harus jadi satu aktor yang dikuatkan betul ya. Jadi kaitan dengan inovasi petani mungkin ada perlu saya sampaikan.
ada beberapa undang-undang. Undang-undang terakhir adalah undang-undang tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, ada undang-undang hortikultura, ada undang-undang perkebunan. Jadi yang kita itu undang-undangnya bunyinya beda semua tentang inovasi petani. Tapi yang kita anut oke lah, yang terakhir aja. Kalau saya tanya dengan Kementerian Pertanian bingung juga, itu semuanya berlaku loh Pak. Teknologi itu kan juga sangat amat banyak yang lahir dari teman-teman petani itu sendiri. Ya, jadi di masa yang akan datang ini memang kerjasama antara akademisi, peneliti, dan teman-teman petani itu justru makin penting karena permasalahan-permasalahan di tiap lokal itu kan bisa berbeda-beda ya. Dan yang akhirnya paling tahu bagaimana cara menjawab tantangan itu adalah teman-teman yang ada di lokal ya, jadi teman-teman petani gitu ya. Iya, saya masih ingat sekali waktu Kendeng waktu itu beliau salah satu yang paling depan gitu ya mempertahankan tanahnya, mempertahankan pertaniannya menghadapi pabrik semen. Jadi bukan hanya bertani gitu ya, banyak sekali perempuan tani di Indonesia ini berada di garda depan gitu ya ketika menghadapi tekanan ya terhadap mereka gitu. Termasuk petani-petani di Kulon Progo waktu itu ketika menghadapi bandara ya. Jadi saya masih ingat sekali sama pasir besi gitu. Jadi beban dari para perempuan tani di Indonesia saya pikir bukan hanya di rumah tangga menghadapi bertaninya tapi juga mempertahankan hak dalam bertani gitu ya, dan itu sudah terbukti. Pertanyaannya Meli, apa yang kita bisa tangani sendiri dengan kekuatan sendiri dan kita selesaikan, dan kemudian apa yang ini akan sangat tergantung pada pihak luar untuk menyelesaikan. Kita dipermainkan oleh tengkulak karena selama ini seharusnya peran Bulog itu yang paling utama ke petani, tetapi peran Bulog kalau ada harga anjlok tidak ada sama sekali. Kita jadi ombang-ambingkan tengkulak A sekian, tengkulak B sekian. Jadi kita tidak punya pegangan, padahal kita di manajer di lahan kita. Kita seharusnya menentukan harga gabah itu berapa, tapi tidak bisa Mas. Grup-grup yang ada, mungkin Mbak Ocha, Bu Melani bisa meneruskan, kita bersama-sama lapor di tim juga. Kami siap untuk membersamai gerakan-gerakan petani perempuan Indonesia. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah fokus ya. Kita menjalani hampir 2 jam ini. Mohon maaf apabila ada yang salah kata yang saya lakukan, dan kita akan publish salah satu ringkasan survei kita bisa ditayangkan.